Pencahayaan. Yang pertama yang saya bahas yaitu pengertian pencahayaan. Pencahayaan merupakan penggunaan cahaya yang disengaja untuk mencapai efek praktis atau estetika. Pencahayaan sendiri mencangkup penggunaan kedua sumber cahaya, yaitu pencahayaan secara alami dan buatan. Pencahayaan adalah satu faktor untuk mendapatkan keadaan lingkungan yang aman dan nyaman dan berkaitan erat dengan produktivitas manusia. Pencahayaan yang baik memungkinkan orang dapat melihat objek-objek yang dikerjakan secara jelas dan tepat. Yang berikut karakteristik cahaya. Karakteristik cahaya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pencahayaan dinamis, yang kedua eigenlighting, yang kedua ambient lighting. Pencahayaan dinamis merupakan pencahayaan ini sering berubah seiring dengan perubahan cahaya alami. Pencahayaan dinamis sering digunakan untuk penerangan di saat event atau penerangan di tempat publik. Yang kedua, eigenlighting. Cahaya dikontrol dengan sangat ketat, terbentuk, dan fokus. Eigenlighting lebih terang dibandingkan cahaya di sekelilingnya. Eigenlighting juga bisa disebut sebagai lampu tembak. Yang berikut, ambient lighting, yaitu komponen penting dalam pencahayaan rumah. Ambient lighting dapat memberikan aksen pada rumah sehingga meningkatkan suhu pada seluruh ruangan. Baik, yang berikut jenis-jenis cahaya. Pencahayaan dalam arsitektur dapat menggunakan pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Pencahayaan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi visual ke dalam indera penglihatan. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang cahaya buatan. Pencahayaan buatan adalah segala bentuk cahaya yang bersumber dari alat yang diciptakan oleh manusia. Contohnya ada lampu pijar, lilin, lampu minyak, tanah, dan obor. Cahaya buatan juga secara langsung diartikan sebagai cahaya yang dihasilkan oleh lampu. Fungsi cahaya buatan. Pencahayaan buatan dirancang untuk memenuhi kebutuhan aktivitas pada ruangan yang tidak terlalu banyak mendapatkan cahaya alami. Pencahayaan buatan tidak hanya berperan sebagai pencahayaan penerangan utama, namun juga sebagai pencahayaan estetika yang dapat mendukung citra desain. Baik, berikutnya di sini ada beberapa jenis cahaya buatan. Yang pertama ada lampu pijar. Lampu pijar merupakan salah satu lampu yang paling tua usianya sejak pertama kali dikembangkan oleh Thomas Alva Edison. Lampu yang di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan bohlam karena bentuknya yang menyerupai bola, sesungguhnya memiliki efisiensi yang paling kecil di antara sumber cahaya modern lainnya. Yang berikut adalah fluorescence lamp atau lampu fluorescence. Lampu fluorescence di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan yang sesungguhnya keliru, yaitu lampu neon. Padahal pada hakikatnya, lampu neon ditujukan pada sumber cahaya yang menggunakan gas neon. Atau sebutan lain untuk lampu fluorescence adalah lampu TL atau tubular lamp karena berbentuk tabung. Yang berikutnya adalah high intensity discharge. Seperti yang tergambar dari namanya, lamp high intensity discharge atau HID adalah lampu-lampu discharge yang mampu menghasilkan cahaya dengan daylight sehingga kebutuhan dalam mempertahankan warna asli benda maupun menciptakan kesan ruang yang hangat dapat dicapai. Bentuknya yang kecil memungkinkan untuk disembunyikan di antara elemen arsitektur. Yang berikut ada LED. Perkembangan teknologi lampu yang pesat telah mengantarkan penciptaan jenis lampu baru yaitu LED. Lampu LED memiliki usia yang sangat panjang, mencapai 100.000 jam dengan konsumsi daya listrik yang sangat kecil. Kelemahan LED adalah intensitas cahaya yang dihasilkannya lebih kecil jika dibandingkan dengan jenis sumber cahaya lainnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang cahaya alami. Pengertian cahaya alami. Pencahayaan alami adalah pencahayaan yang berasal dari alam, seperti sinar matahari, sinar rembulan, dan bintang-bintang. Pencahayaan alami digunakan sebagai sistem pencahayaan dalam suatu bangunan untuk membantu manusia melakukan aktivitasnya. Cahaya alami memiliki sifat yang tidak menentu, tergantung pada iklim, musim, dan cuaca. Pencahayaan alami dapat memberikan suasana yang lebih menyenangkan dan membawa efek positif lainnya dalam psikologi manusia. Cahaya matahari yang masuk ke dalam bangunan dibedakan menjadi 3, yaitu
cahaya matahari langsung, cahaya difus dari terang langit, dan cahaya difus dari pantulan tanah dan bangunan. Lalu berikutnya pengaruh arah pencahayaan terhadap bangunan. Arah pencahayaan di dalamnya tidak hanya sekedar memberi penerangan yang dibutuhkan, tetapi lebih daripada itu, posisi penempatan pencahayaan yang berbeda akan memberi efek yang berbeda pula. Walaupun memang arah pencahayaan ini sangat tergantung pada penggunaan rumah lampu untuk dapat mengarahkan dan merefleksikan sesuai dengan yang diinginkan terhadap desain bangunan. Lalu, arah pencahayaan ke atas atau disebut dengan uplight merupakan pencahayaan yang arah datang cahaya dari bawah ke atas yang akan memberi efek mewah dan memunculkan dimensi bagian rumah Anda yang ingin Anda tonjolkan. Pencahayaan secara uplight dapat Anda aplikasikan pada kolom rumah Anda, vegetasi tanaman di taman Anda dengan kecenderungan permunculan pencahayaan dekoratif. Lampu yang digunakan dapat berupa lampu halogen dan lampu fluoresensi. Lalu berikutnya arah pencahayaan ke bawah atau sering disebut sebagai downlight, merupakan pencahayaan yang memberi efek terhadap bangunan secara merata. Arah pencahayaan downlight berasal dari lampu yang ditanam pada plafon atau menempel pada tembok, atau juga bisa berupa lampu gantung. Arah pencahayaan yang ini akan menumbuhkan suasana yang berbeda bila Anda menempatkannya sebagai pencahayaan titik dan dekoratif, karena efek yang ditimbulkan juga akan berbeda. Lampu yang digunakan untuk pencahayaan ke bawah dapat berupa lampu pijar, neon, dan kompak fluoresen. Arah pencahayaan dari belakang atau disebut dengan backlight merupakan pencahayaan yang berasal dari belakang objek. Efek pencahayaan terhadap bangunan akan memberi aksen pada objek yang ingin ditonjolkan, seperti memunculkan bayangan atau cahaya yang mengelilingi objek. Pencahayaan secara backlight akan memunculkan detail objek agar lebih jelas. Peran cahaya alami dalam arsitektur. Secara visual, pencahayaan alami membuat arsitektur sebagai sebuah karya visual dapat dinikmati. Permainan geometri dalam menghasilkan komposisi bangunan, baik secara bentuk maupun ruang, bahkan sampai pada permainan detail arsitektural dan struktural, hanya dapat dinikmati secara visual ketika terdapat cahaya yang memadai. Arsitektur hadir bukan saja untuk memenuhi kepuasan visual, namun juga memiliki tujuan lebih jauh, yaitu melayani aktivitas. Dalam mendukung tujuan ini, arsitektur sangat membutuhkan peran pencahayaan alami. Cahaya alami yang masuk ke dalam bangunan membuat manusia memiliki interaksi dengan ruang luar. Hubungan dengan ruang luar merupakan hal yang sangat penting karena akan memberikan rasa nyaman dan juga rasa aman. Berada di dalam sebuah ruangan tanpa mengetahui posisi kita terhadap ruang luar, atau dengan kata lain tidak memiliki orientasi terhadap ruang luar, akan membuat kita merasa tidak nyaman dan juga tidak aman, terutama ketika kita membayangkan akan terjadi sesuatu pada bangunan di mana kita berada. Dalam konteks ini, cahaya alami memberikan orientasi walaupun kita sedang berada di dalam sebuah bangunan. Berikutnya kita akan masuk dalam manfaat cahaya alami. Yang pertama yaitu kesehatan dan juga kesejahteraan. Dalam hal ini, peningkatan suasana hati, peningkatan produktivitas, dan peningkatan konsentrasi. Kelimpahan cahaya alami membantu mengatur ritme sirkadian tubuh, meningkatkan pola tidur, dan juga kesehatan fisiologi secara keseluruhan. Yang kedua, efisiensi energi. Dengan lebih mengandalkan sinar matahari, bangunan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pencahayaan buatan pada siang hari. Hal ini menghasilkan konsumsi energi yang lebih rendah dan pengurangan biaya listrik. Yang ketiga, kenyamanan penglihatan. Pencahayaan alami menciptakan lingkungan yang nyaman secara visual yang mengurangi ketegangan mata dan juga kelelahan. Ini memberikan pencahayaan yang merata, meminimalkan kontras yang tajam, dan meningkatkan persepsi warna. Manfaat yang terakhir dari cahaya alami adalah koneksi keluar ruangan. Pencahayaan alami membangun hubungan antara ruang dalam ruangan dan lingkungan luar. Koneksi ini tidak hanya meningkatkan daya tarik estetika interior, tetapi juga meningkatkan rasa keterhubungan dengan alam. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami mengenai materi pencahayaan. Terima kasih.